Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Hari biasa pekan kedua Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16, bab 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudariku terkasih, jurang antara kaya dan miskin saat ini makin lebar. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan jurang itu dikisahkan dalam Injil hari ini. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin menunjukkan jurang yang dalam antara yang kaya dan miskin. Kekayaan duniawi bukanlah jaminan keselamatan. Itu yang dikatakan dalam Injil hari ini. Kematian membalikkan keadaan. Lazarus beristirahat di pangkuan Abraham, sementara orang kaya menderita di neraka karena ketidakpeduliannya. Selama hidup dia begitu luar biasa, tapi pada saat Tuhan memanggilnya, posisinya menjadi sangat berubah. Lazarus mengalami sukacita bersama Bapak Abraham, sementara yang kaya tidak. Saudara-saudariku terkasih, kekayaan bukanlah dosa. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan Tuhan memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk berkreativitas. Tapi menggunakan kekayaan hanya untuk diri dan kelompok sendiri dan mengabaikan sesama adalah kesalahan.
harta harus menjadi jembatan kasih, bukan curang. Kisah Injil hari ini hendaknya menyadarkan kita bahwa Allah akan membalikan keadaan, di mana orang yang menderita karena iman akan dihibur, dan mereka yang tidak peduli pada Allah dan sesama akan dihukum. Injil tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi kaya itu dosa. Kita boleh menjadi kaya, dan banyak di antara kita tidak hanya kaya, tapi sangat kaya. Masalahnya, apakah dengan kekayaan itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan peduli pada yang lain ataukah tidak? Atau jangan-jangan kekayaan itu menguasai kita sehingga kita buta pada yang membutuhkan. Kita menjadi manusia yang lupa akan sesama. Kita menjadi manusia yang tidak peduli. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan agar kita tidak terjebak dan tergoda oleh materi sehingga berakhir binasa. Sebab jika kita tidak memprioritaskan Allah dan sesama untuk dikasihi, sesungguhnya kita sedang menuju kebinasaan. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini adalah peringatan keras untuk kita. Kita disadarkan bahwa hidup tidak hanya berpusat pada diri sendiri, melainkan peduli dan taat kepada Tuhan. Hidup ini hanya sementara untuk kita. Cuma ada dua pilihan bagi kita. Kelak masuk surga seperti Lazarus atau neraka seperti orang kaya yang tidak peduli itu. Dan kita semualah yang bisa menjawab itu. Dan kitalah yang menentukan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.